Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penilaian akhir tahun atau biasa yang disebut dengan ujian akhir semester 2, khususnya untuk kelas 4. Adapun jumlah soalnya ada 35 soal. Yang 35 soal ini kita akan menjadi 4 bagian ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Adapun video yang sekarang ini adalah part pertamanya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1, Pak Ahmad membeli kain panjangnya 4,5 meter untuk membuat baju. Setelah dibulatkan kesatuan terdekat, maka panjang kain tersebut adalah titik. A 3 meter, B 4 meter, C 5 meter, D 6 meter. Baik, untuk menjawab soal seperti ini, kakak harus terlebih dahulu kakak harus mengingat kembali ya aturan dari pembulatan. Jadi ada dua yang umum ya. Jadi ini jika angka di sebelah kanan koma adalah 1, 2, 3, 4, maka angkanya dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, jika angka yang di sebelah kanan koma adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas atau menjadi 1. Nah, dengan aturan ini kita akan menjawab soal nomor 1. Jadi, berdasarkan soal panjang kain adalah 4,5 meter. Jadi kita orek-orek di sini 4,5 ya. Nah, selanjutnya angka di sebelah kanan koma kalau kita perhatikan ini adalah 5. Nah, ini sesuai dengan aturan pembulatan yang kedua. Jadi 5 ini kita akan rubah menjadi 1. Nah, setelah kita rubah 5 menjadi 1 Kakak, maka 4 yang di sini yang tadinya 4,5 ya. Jadi 5 ini udah berubah jadi 1. Nah, ini tinggal ditambahkan dengan yang ini. 4 tambah 1. 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah 5 meter. Bagaimana, mudah kan? Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Berat badan Desi 37,8 kg. Jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah titik. A 36 kg, B 37 kg, C 38 kg, D 39 kg. Baik, karena yang tanyakan sekarang nomor 2 ini pembulatan berat ya. Jadi kalau nomor 1 itu pembulatan panjang, sekarang pembulatan berat. Adapun caranya sama ya, seperti yang tadi. Jadi kakak harus ingat kembali ya aturan dari pembulatan. Di sini kita langsung mengerjakan. Jadi 37,8 yang ini. Selanjutnya angka di sebelah kanan komanya ini adalah 8. 8 ini kita rubah menjadi 1. Nah, setelah kita rubah maka 37 yang ini ya kita tinggal tambahkan dengan 1. 37 tambah 1 hasilnya 38. Jadi jawaban yang benar adalah C, 38 kg. Selanjutnya untuk soal nomor 3, panjang buku tulis 19,8 cm. Panjang buku tulis jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah titik. Baik, kita langsung saja. Jadi ini kita tulis 19,8, 8 kita bulatkan lagi ya menjadi 1. Selanjutnya 19 tambah 1, hasilnya adalah 20. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah B, 20 cm. Selanjutnya untuk soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Panjang pensil 5,2 cm. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka panjang pensil tersebut adalah titik cm. Baik, ini ada gambar Kakak. Jadi seandainya ya tanpa ada keterangan pernyataan ini yang panjang pensil 5,2 ini, harusnya juga kita sudah tahu ya berdasarkan apa yang kita lihat pada ujung ya. Jadi kita harus lurus melihat ini ujung pensil ke garis. Jadi ini mengenai garis 5,2 cm.
Baik, caranya sama seperti nomor 1, 2, dan 3. Jadi kita tulis 5,2, angka di sebelah kanannya 2 ini kita rubah menjadi 0. Nah, setelah kita rubah jadi 0, berarti tinggal kita tambahkan 5 ditambah 0. 5 tambah 0 hasilnya 5. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Hasil pembulatan 16 cm merupakan hasil dari titik, titik, titik. A 18,5 cm, B 17,2 cm, C 16,7 cm, D 15,8 cm. Nah, kakak semua, adapun untuk soal nomor 5 ini kebalikan ya dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang ini yang ditanyakan adalah awalnya ya. Awal dari mana datangnya 16 ini. Nah, tentunya kalau kita ingat aturan pembulatan itu, untuk option A dan B ini tentunya tidak mungkin ya, karena ini saja sudah 18, ini 17. Jadi yang kita pikirkan hanya bagian C atau D. Nah, coba sekarang kita perhatikan, ini 16,7, 7 kita ingat dirubah menjadi 1. 1 tambah 16 pastinya 17. Jadi ini, sudah salah. Nah, berarti hanya yang memungkinkan itu adalah D. 8 ini kita rubah jadi 1 tambah 15 hasilnya 16. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah D. Nah, supaya Kak lebih mengerti, tidak apa-apa kita buktikan lagi ya. Jadi kita tulis 15,8, 8 ini berubah menjadi 1. 1 tambah 15 hasilnya 16. Jadi sudah terbukti. Semoga bisa dipahami, kita lanjutkan. Soal nomor 6, sebuah mobil mengangkut kedelai dan jagung masing-masing beratnya 3,8 kuintal dan 4,5 kuintal. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka berat muatan mobil adalah titik, titik, titik kuintal. A10, B9, C8, D7. Baik, soal ini kita harus jumlahkan dulu Kak, karena yang ditanyakan adalah berat muatan mobil, sedangkan yang di dalam mobil ada kedelai dan jagung. Jadi kita jumlahkan 3,8 dan 4,5. Yang pertama kita jumlahkan 8 tambah 5. 8 tambah 5 itu 13, tulis 3, simpan 1. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan 1 tambah 3, 4, tambah 4, 8. Nah, komanya Kakak harus lurus ya, ini koma, koma. Jadi jawaban, setelah kita jumlahkan ya, hasilnya 8,3. Nah, baru ini kita bulatkan. Jadi 8,3, 3 ini kita rubah menjadi 0. Nah, 8 ditambah 0 hasilnya 8. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Nah, ini kita sudah masuk ke bangun datar ya, Kakak. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 tadi itu soal tentang pembulatan, baik pembulatan panjang ataupun pembulatan berat. Baik, sekarang untuk soal nomor 7, perhatikan gambar persegi panjang di bawah ini. Ini dia gambarnya, ini panjangnya 12, ini lebarnya 9. Keliling bangun persegi panjang di atas adalah titik, titik, titik. A 32 cm, B 35 cm, C 40 cm, D 42 cm. Baik, sebelum kita jawab Kakak, kita munculkan semua ya, supaya lebih jelas. Nah, ini sisi panjang 12, sisi lebar 9. Nah, yang di atas ini sejajar dengan sisi panjang, yaitu 12. Nah, selanjutnya untuk sisi yang ini yang tidak diketahui sisinya, kita lihat sisi yang di sini yang sejajar. Karena ini 9, maka ini juga 9. Nah, baru kita menjawab apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan sekarang adalah keliling. Nah, keliling pada dasarnya Kakak, pada dasarnya konsepnya itu tinggal menjumlahkan rusuk yang ini atau sisi yang ini. 12 tambah 9 tambah 12 tambah 9 ataupun dengan menggunakan rumus yang biasa di kelas. Tapi pada dasarnya konsepnya adalah tinggal menjumlahkan begitu ya. Dan itu yang akan kita gunakan di sini. Jadi keliling sama dengan kita mulai dari sini 12 tambah 9 tambah 12 tambah 9. Jadi keliling sama dengan kita pelan-pelan ya Kakak, hati-hati. Walaupun ini penjumlahan, kalau kita tidak teliti kita juga bisa salah ya.
12 tambah 9 itu 21, ini juga 12 tambah 9, 21. 21 tambah 21 hasilnya 42. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 8, sebuah persegi mempunyai panjang sisi 12 cm. Maka keliling persegi adalah titik-titik cm. A 48, B 37, C 26, D 23. Baik, langsung saja kita munculkan perseginya ya supaya lebih paham. Jadi diketahui panjang sisinya 12. Nah, namanya persegi itu panjang sisinya harus sama. Jadi kalau ini 12 berarti ini juga 12, ini 12, ini juga 12. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa menjumlahkan semua seperti konsep persegi panjang tadi ya, 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 itu bisa. Tapi di sini selain ditambah kita juga bisa mengalikan karena angkanya sama ya. Jadi ini 12-nya ada 4, berarti tinggal kita kalikan 4 kali 12. Tentunya nanti hasilnya sama Kakak dengan cara Kakak yang menjumlahkan 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Nah, ini keliling sama dengan 4 kali 12, kita gunakan perkalian susun Kakak menjawabnya. Jadi ketemu ya 4 kali 12 itu hasilnya 48. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah A. Selanjutnya untuk nomor 9, jika keliling segitiga sama sisi 30 cm, maka panjang sisinya adalah titik. A 10 cm, B 20 cm, C 30 cm, D 40 cm. Baik, langsung kita jawab ya. Jadi, oh ya, pertama kita hadirkan dulu segitiganya. Jadi ini segitiga sama sisi ya, Kakak. Dalam segitiga itu ada 3 sisi. Sisi alas ini kita sebut dengan A, ini sisi miring, sisi miring. Sisi miring yang satu kita sebut dengan B, yang lain kita sebut dengan C. Nah, keliling itu tinggal menjumlahkan yang ini ya. Jadi kalau berdasarkan rumusnya, keliling itu sama dengan A tambah B tambah C. Jadi ini kita tinggal jumlahkan ini, berapa nilai A-nya, B sama C-nya. Tapi sekarang ini kebalikannya ya. Jadi kelilingnya yang diketahui sekarang, biasanya keliling yang ditanyakan. Jadi kelilingnya itu adalah 30. Nah, kira-kira berapa A plus B plus C? Nah, karena ini segitiga sama sisi, Kakak, harusnya ini mudah ya. Jadi angkanya harus sama, kalau ini 5, ya ini 5, 5, 5 gitu. Nah, 30 sendiri ini berasal dari 10. Jadi kita buktikan 10 tambah 10 tambah 10, ini hasilnya 30. Jadi ini hanya pembuktian Kakak. Nah, jawaban untuk soal nomor 9 adalah 10 cm. Baik, selanjutnya nomor 10, perhatikan gambar persegi di bawah ini. Ini perseginya, ini nilai sisinya 6 cm. Pertanyaannya, luas persegi di atas adalah titik cm persegi. A 14, B 28, C 36, D 49. Baik, kita langsung menggunakan rumus luas persegi ya. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Nah, sekarang sisinya sudah ada, yaitu 6. Jadi 6 kali 6. Karena persegi itu sisinya sama ya. Sehingga kita tinggal kalikan 6 kali 6 hasilnya 36. Nah, 36 ini ada di C. Selanjutnya untuk soal nomor 11. Luas bangun persegi panjang adalah 126 cm pangkat 2. Jika lebarnya 9 cm, maka panjangnya adalah titik cm. A 12, B 14, C 15, D 18. Baik, langsung saja ya kita menggunakan rumus luas persegi panjang, Kakak. Jadi rumus luas itu panjang kali lebar. Nah, luasnya sekarang sudah ada di sini nih 126. Kita ganti ini dengan 126. Selanjutnya panjangnya ditanyakan dikalikan dengan lebarnya ada di sini, di dalam soal itu nilainya 9 ya. Nah, selanjutnya kita temukan jadi 126 sama dengan panjang kali 9. Nah, karena 9 ini perkalian ya, kita pindah ke sini menjadi pembagian, jadi 126 per 9. Yang di samping kanan sama dengan itu hanya bersisa panjang. Nah, angka sama angkanya sekarang Kakak bagi 126 per 9.
ini menghasilkan 14 ya. Nah, apa 14 ini? Dia adalah panjangnya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 11 adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 12 sekaligus soal terakhir untuk part 1 ini ya. Soalnya perhatikan gambar segitiga sama kaki di bawah ini. Ini dia, jadi besar alasnya itu 14. Ini tingginya ya, garis putus-putus ini 6 cm. Pertanyaannya, luas segitiga sama kaki di atas adalah titik, titik, titik. A 20 cm, B 34 cm, C 42 cm, D 50 cm. Baik, langsung saja. Jadi, Kakak harus ingat ya, bahwa rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Ada juga yang mengungkapkan setengah kali alas kali tinggi, itu boleh ya. Baik, langsung saja. Jadi ini luas, alasnya ini kita tahu ini 14, tingginya 6. Jadi luas sama dengan 14 kali 6 per 2. Nah, ini selanjutnya luas sama dengan, nah Kakak yang kita bagi dengan 2 ini cuma 6 saja yang genap ya. 14 ini bisa hasilnya nanti 7, tapi supaya lebih enak kita bagi dengan 6 saja. Baik, ini 14-nya tetap, jadi kita bagi 6 bagi 2 hasilnya 3. 14 kali 3 hasilnya adalah 42. Dan itu ada di C. Baik, seperti itu part 1 dalam video kita kali ini. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 13 dan seterusnya itu di part 2. Semoga penjelasannya dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.